فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustaz, sebagai konteks, ketika kita sholat berjamaah, kadang ada orang di samping kita yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti bau mulut atau bau badan. Di sini Ustaz, saya biasanya menutup hidung dari awal sampai salam agar tidak terganggu dengan bau tersebut. Bahkan, terkadang ada pikiran saya untuk membatalkan sholat dan pindah ke saf lain. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah saya boleh menutup hidung atau saya boleh untuk membatalkan sholat karena bau tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik Pak Bagas di Makassar. Ustaz. Nah sebenarnya begini ya, kita hidup di masa sekarang. Coba kita pikirkan manusia yang hidup di masa dahulu gitu. Yang masjid tidak ada AC. Mungkin masjidnya atapnya juga atap seng saja udah mending ya kalau di masa tahun 900-an ya. Kalau kita pikir di masa 200 sebelumnya, nggak tahu mereka sholatnya kayak gimana gitu. Orang dulu sholat, keringat, macam-macam. Ya saya sendiri masa kecil masih ingat gitu, orang sholat di masjid tidak ada kipas angin, ya keringat juga. Tapi itu biasa aja di tengah manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang kita perlu menata diri di dalam hal itu. Ya apalagi sholat itu ya, memang ada gangguan-gangguan kadang. Ya, dari syaitan. Hal-hal kecil oleh syaitan bisa dibuat besar. Ya maka perkara-perkara yang seperti itu jangan dipikirkan oleh seorang. Dan saya nggak menasihatkan ya, seorang itu kalau terjadi kejadian seperti itu dia tutup hidungnya misalnya dari awal sholat ya dan seterusnya ya, tapi dia sibukkan dirinya dengan membaca bacaannya, memperbaiki bacaannya, karena itu akan, kalau dia tidak latih dirinya mengalami hal yang seperti itu bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk mengganggu dia, memalingkan dia dari sholat. Apalagi dengan bahasa ingin membatalkan, itu keliru ya. Kata Nabi SAW dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, inna fis salati syughlan, sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Jadi kesibukan sholat kita itu jangan terganggu dengan hal yang lain. Ya kecuali kalau yang di samping kita ini memang kadang agak ini ya, kadang memang buat bau tidak wajar gitu. Misalnya habis makan bawang, ya kan, makan pete masuk masjid. Memang ada hadits Nabi melarang orang makan bawang mentah dan dilarang mendekati masjid. Ya, itu kalau memang ada hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi hal itu pada saudara kita, ya kita mendidik diri untuk bersabar. Nah, itu bagian di dalam kehidupan ya. Ada hal-hal seorang yang hidup itu, jangan dia ukur semua manusia di depannya harus sama dengan dia. Nggak bisa kayak gitu. Kita harusnya tahu bahwa manusia itu berbeda-beda, watak dan tabiatnya beraneka ragam. Maka kita perlu bersabar. Nah itu dari kebaikan akhlak, mungkin dari sudut itu kita dapat pahala lain ya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Nah Ustaz, barakallahu fiik. Semoga tidak sampai menahan napas nih saya, maksudnya terganggu lagi sholatnya. Baik. Nahan napas. Insan nanti.